Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Lucy Siana mengenai yaitu apakah orang penakut masuk neraka? Penjelasan Wahyu 21 ayat 8 dan kasih yang melenyapkan takut. Bu Lucy silakan, lalu Bu Linda ya. Bu Lucy silakan. Shalom Aleichem, Pastor Paul. Halo Bu Lucy. Ya, saya mau bertanya. Memang sih, ya. Wahyu 21 ayat 8, Pak. Ada 8 jenis ya, yang dikatakanlah masuk neraka gitu ya. Jadi, yang saya mau tanyakan, yaitu orang-orang penakut gitu. Sorry saya nggak buka kamera. Ya. Ya, yang orang-orang penakut ini seperti kan kita sering mendengar takutlah akan Tuhan gitu ya di dalam itu juga. Tetapi yang di sini penakut yang bagaimana, Pak? Kenapa orang bisa takut? Karena dosa. Karena dosa ya. Hmm. Terus karena apa lagi? Menjauhkan Tuhan. Bentar ya. Misalnya nih kita masuk ke tempat yang gelap. Saya ini takut ketinggian. Kalau saya naik ketinggian itu takut juga. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa kan naik ketinggian kan. Tapi takut aja. Kenapa orang takut? Ada yang takut gelap ya. Siapa yang takut gelap? Ada ya, takut kegelapan ya. Kenapa orang takut? Pertanyaan kan gitu, mengapa orang takut? Nah, ternyata ketakutan itu didasari karena apa? Dari tidak percaya, bukan karena dosa ya. Kalau anak kecil itu kan nggak punya dosa, kan bisa takut. Karena dosa. Banyak orang berpikir takut itu karena dosa ya. Kenapa? Mikirnya Adam dan Hawa. Wah, Adam dan Hawa takut karena dia berdosa. Enggak, Adam dan Hawa itu nggak berdosa, saudara ya. Enggak, takut itu bukan karena dosa. Takut itu karena kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu, makanya kita jadi takut. Orang itu takut dengan apa yang dia tidak ketahui. Ya, karena dia tidak tahu, makanya dia takut. Ya, ketinggian, nggak ada apa kan sih, nggak apa-apa. Orang kalau sudah tahu cara mati nggak takut lagi. Orang masuk ke gelapan nggak ada apa-apa, setelah dia tahu nggak ada apa-apa nggak takut lagi kan? Karena dia tidak tahu. Orang tahu itu karena nggak tahu. Ya, bener nggak? Iya, Pak. Ya, amatin deh. Orang takut itu karena nggak tahu. Kenapa orang ya dulu anak ya takut mau ke Eropa. Ini nggak tahu kenapa saya tidak takut. Karena saya punya iman. Wow. Itu loh ya. Makanya tetapi iman saja tidak cukup. Ya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah kalau Alkitab bilang kalau kamu tidak punya cinta, orang kalau punya cinta hidupnya ya dia siap dengan apapun juga, dia nggak takut. Nggak takut. Kalau orang punya cinta itu nggak takut. Itu ya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Orang kalau punya cinta, anaknya lagi bahaya begitu dia nggak mikir tahu nggak tahu, rebut dulu karena dia cinta sama anaknya, rebut dulu, ya kan? Ada ibu-ibu yang ngonjoki preman ya, ngonjoki preman gara-gara anaknya tiap hari dipalakin preman ya, ngonjoki sama ibu-ibu premannya, hebat sekali ya. Karena di tribun itu loh, terus ada ya itu kan karena kenapa anaknya sampai ketakutan begitu sama ibunya, akhirnya nggak ada suaminya, lalu dionjoki sendiri sama ibunya, premannya malu ya, ini harus baik ya saudara ya, itu contoh itu begitu ya. Cinta Iya. itu bukan ketakutan. Nah itu saja. Jadi intinya satu, karena takut itu karena nggak tahu. Tetapi sebetulnya ada yang lebih dalam dari itu. Takut itu karena orang nggak punya cinta. Kalau orang punya cinta, walaupun nggak tahu pun sabar. Tapi pada awalnya memang dari karena nggak tahu. Dia nggak tahu ya. Kalau ternyata lawannya itu punya kelemahan. Kalau dia tahu kan nggak begitu.
dan sebagainya. Tapi intinya kalau orang punya cinta, melenyapkan ketakutan. Nah, itu saja. Dan dosa itu bukan karena kita nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, bukan. Dosa itu karena ketidakhadiran cinta, maka kita berdosa. Ya, Alkitab dan sudah disebutkan ya dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah anomia. Hamartia adalah anomia. Ketidakhadiran dari hukum. Hukumnya kita kan cinta. Hamartia ya meleset dari sasaran adalah karena kita nggak punya cinta. Itu ya, bukan enggak. Dan cinta itu yang melenyapkan segala ketakutan. Cinta itu adalah hukum. Itu ya. Oke, lanjut. Terima Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Wahyu 21 ayat 8 berbunyi, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 3 ayat 4 berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.